1 tahun pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan jajaran kabinetnya seperti tim sepak bola, di mana setiap menteri memiliki peran-peran yang berbeda, yakni ada yang menjadi striker, penyerang, bertahan, hingga cadangan. Prabowo mendorong posisi striker pada menteri bisa merebut hasil yang cepat. Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilalui dengan soliditas pada jajaran Kabinet Merah Putih. Fase kesinambungan program strategis nasional serta penguatan di berbagai sektor. Dalam sidang Kabinet Paripurna Senin lalu, Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan posisinya sebagai manajer coach di tim sepak bola. Dan para menteri ada yang menempati striker, bertahan, hingga cadangan. Meski tak menyebut nama, tetapi Prabowo ingin striker pada tubuh Kabinet Merah Putih meraih hasil cepat. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker. Ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Lalu apakah racikan strategi dan formasi yang telah terbentuk patut dipertahankan atau harus ada pergantian posisi? Dari lini tengah ke striker atau dari cadangan sudah mulai dimainkan. Sehingga target-target program prioritas terlaksana sesuai timeline yang ada. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya telah bekerja keras demi rakyat. Prabowo mengibaratkan para menterinya bak striker hingga cadangan. Apa makna komunikasi politik dengan analogi tersebut? Saat ini sudah bersama saya ada pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim, secara harfiah ketika menempatkan menteri ada yang striker, bertahan, hingga cadangan. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Maknanya? Ya, ini sebuah analogi menarik ya. Meskipun semua menteri itu adalah pemain, tidak ada yang menjadi cadangan. Yang cadangan itu mereka yang digadang-gadang atau yang potensial tapi belum masuk kabinet, itu cadangan. Tapi saya paham dari konteksnya, maksud Pak Presiden adalah mereka yang jadi striker itu adalah para menteri dan departemen yang masuk ke dalam program quick win-nya atau program pemenangan cepat, mungkin karena janji strategis. Jadi dilihat dari sisi ini, semua menteri adalah pemain inti, cuman ada target-target khusus yang menjadi prioritas, dan karena itu departemen dan menterinya seakan-akan menjadi striker. Jadi ketika ada satu menteri menjadi striker, maka menteri lain menjadi midfielder, penyumbang bola, jenderal lapangan tengah, bahkan ada yang menjadi penjaga gawang dan kipernya. Nah, ini menarik menurut saya. Inilah gaya komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto. Dan menurut saya tidak fair kalau kita melihat masa perjalanan 1 tahun dan 5 tahun ini dilihat dari sisi akhir. Karena bagaimanapun menurut saya analogi yang tepat untuk menilai pemerintahan Prabowo Subianto itu seperti orang yang sedang membangun jembatan di tengah sungai. Artinya apa? Artinya kerja nyata ada ya, engineering politiknya ada, bukan hanya retorika, ada kerja nyata. Tetapi hasilnya belum bisa dinilai, seperti hanya kita tidak bisa menilai kuat lemahnya, bagus tidaknya jembatan sebelum kedua tepinya terhubung. Oleh karena itu maka yang bisa dinilai sekarang bukan seberapa janji yang sudah dipenuhi, tetapi cukup melihat apakah kompas kebijakannya sudah menunjukkan arah yang benar atau tidak. Oleh karena itu maka menurut saya yang bisa kita analisis sampai hari ini hanya 3. Yang pertama, arah dan struktur kebijakan. Dan yang kedua itu sinyal-sinyal politiknya.
Jadi hanya itu, belum pada sampai hasil. Begitu ya, Anto? Tapi kalau hasil, bukankah sudah banyak program strategis yang langsung dirasakan oleh rakyat? MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, Prof. Walaupun ini belum masih berproses ya, Prof. Tapi, betul ya. Itu merupakan bagian dari strategi. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa menilai hasil. Misalnya begini, kalau kita melihat angka-angka ya, jumlah sasaran ya, jumlah anak sasaran yang masuk program MBG itu kan sekitar 82,9 juta ya. Dan sampai 2025 ini lebih dari 3.000, baru 3.000 yang menerima manfaat. Belum lagi misalnya kelompok rentan, ibu hamil, menyusui dan balita gitu ya. Targetnya kan tinggi ya, tapi yang baru dicapai 1,2 juta dari 9,3 juta. Artinya apa? Sekali lagi saya katakan bahwa kerja permulaan sudah ada, pondasi sudah dibangun, struktur sudah dibangun. Jadi seperti misalnya manajer sepak bola, kerangka tim sudah terbentuk. Formasi sudah terbentuk, apakah 4-2-3-3 atau segala macam, tapi komunikasi antar pemain gitu ya. Kemudian target misalnya mengamankan seri dulu lah, jangan dulu menang gede-gedean, yang penting 1 gol penting, menang gitu ya. Jadi menurut saya kerja nyata sudah ada. Tetapi kita harus baca bukan dari hasil, dari arahnya. Arahnya kita sudah menemukan. Presiden Prabowo mengambil kebijakan yang sangat inklusif. Ada MBG yang menyangkau 89 juta lebih gitu ya. Ada sekolah rakyat yang menyapa anak-anak tidak beruntung di daerah tertinggal, terpencil, terluar gitu ya. Kemudian ada sekolah Garuda yang mencoba meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi sekolah unggulan. Itu semua masih by proses. Jadi sekali lagi ada kerja nyata ya. Ada, tapi itu baru bersifat permulaan dan tidak bisa dijadikan penilaian kita. Kemudian dari segi struktur kebijakan, kita lihat misalnya ketahanan fiskal, ya, ekonomi dan fiskal, ketahanan sosial budaya dan manusia. Di samping misalnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, yang menjangkau semua. Ini semua konsisten dengan gaya komunikasi politik presiden yang menekankan kesinambungan, kemudian evidence based, kemudian big visions, dan tentu saja tata kelola lagi-lagi misalnya. Nah, saking gencarnya pembangunan yang inklusif, yang kolosal, yang berpihak kepada kerakyatan, saya melihat ada sinyal nih. Jadi saya bilang ada 3 yang bisa kita katakan. Pertama, arah kebijakan, struktur kebijakan, dan sinyal. Jangan lupa kita melihat beberapa sinyal penting. Yang pertama, sinyalnya adalah Presiden merangkul semua, tidak ada yang disisakan. Sampai-sampai hampir semua partai politik menjadi pendukung pemerintahan, terlepas dari apakah mendudukan kadernya atau tidak. Yang kedua, kita melihat demi rakyat dan negara itu menjadi visi misi sucinya Presiden Prabowo. Sampai-sampai dia katakan, tak peduli mau jenderal, tak peduli mau konglomerat, kalau dia maling akan saya berantas, dan tidak takut untuk itu. Itu yang kedua. Itu sinyal yang kedua. Kemudian sinyal yang ketiga, kita menemukan bahwa dia merangkul semua dan menerapkan pola komunikasi yang meneguhkan tentang stabilitas. Itulah sebabnya sisi ini kita melihat bahwa Presiden sebagai satu komando, dia berkali-kali mengatakan, ayo berada di barisan saya. Ketika menteri itu berkualitas dan performanya bagus, dia katakan, kalau Anda minta 5, saya kasih 10, kan begitu. Tapi terhadap menteri yang nakal, akan dikasih tinggal sebelum di reshuffle. Karena memang dalam budaya ketimuran, peringatan selalu diberikan 3. Peringatan pertama ada peringatan kedua adalah pendidikan, mendidik, peringatan ketiga itu untuk menyelamatkan kehormatan organisasi. Dan tentu saja kita menangkap sinyal yang selanjutnya. Sinyal apa itu? Sinyal pengabdian panjang atau tenur panjang. Karena dalam beberapa kesempatan kan sudah disebut-sebut 2 periode. Ini menegaskan apa? Bagi partai-partai yang hendak meminangnya, terbuka selama kriterianya terpenuhi. Apa itu? Hanya 2 yang sering dia sebut. 1 kompetensi, 2 integritas. Jadi partai manapun bisa meminang selama atau bisa bekerja sama selama partai itu menunjukkan kompetensi dan integritas. Prof. Begitu Karim, menurut saya ini arah, struktur, dan sinyal politiknya. Tapi seperti ini Prof. Karim, kalau formasi strateginya sudah dianggap cocok, soliditas di jajaran kabinet merah putih, bagaimana dengan pemain? Ini tanpa harus sebut nama ya Prof ya. Yang posisinya masih cadangan. Apakah mau tidak mau yang cadangan harus segera dimasukkan ke lapangan atau yang cadangan bisa tidak terpakai sama sekali?
Nah, menurut saya begini, kalau dibaca dari konteks pembicaraan tadi, ada yang striker, ada yang cadangan. Yang dimasukkan oleh beliau dengan cadangan itu bukan pemain atau menteri yang belum diperankan. Tapi lebih karena ada menteri yang tampil sebagai di depan terkait dengan prioritas atau quick win. Karena kita tahu Presiden mengeluarkan pernyataan ada target-target yang harus dicapai dengan cepat, segera. Sebagai program kemenangan yang cepatnya itu. Nah, saya yakin menteri-menteri yang sekarang dia sebut sebagai cadangan, tanda kutip gitu ya, ada di dalam, tetapi karena prioritas utama belum tercapai sepenuhnya, maka dia belum didorong gitu ya. Jadi boleh jadi menteri-menteri yang disebut cadangan itu ketika minta 5 triliunnya dikasih 5. Tapi menteri yang sudah menjalankan tugas pokoknya dalam memenuhi quick win itu, ya itulah yang dikatakan oleh Presiden ketika menteri itu meminta 5, Presiden kasih 10 kan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan yang nakal? Sudah jelas kan berulang-ulang dikatakan terhadap yang nakal, saya nggak akan merasa kasihan, tidak akan takut, saya kasih peringatan 3, lalu akan saya resapel. Jadi menurut saya ini tidak terkait dengan isu resapel, masih jauh gitu ya, nggak ada sinyal-sinyal. Jadi kalau kita bilang resapel hari ini, itu persis seperti melempar api ke dalam tumpukan batu, nggak akan disambut, nggak akan menyala, nggak ada konteknya gitu ya. Karena konteks cadangan ini lebih kepada ada menteri yang tugasnya segera terkait dengan program quick win, ada menteri yang belum, tapi tetap bekerja. Sebagaimana dia katakan berkali-kali, dan baru gitu ya, saya mendengar ada Presiden dengan rendah hati menyatakan terima kasih kepada menterinya yang sudah bekerja dengan baik. Jadi saya melihat ini figur pemimpin yang mengayomi, yang paternalistik demokrat gitu ya, dan berani mengambil kesalahan gitu ya. Sehingga kalau ada menterinya salah, ya salah jenderalnya, komandannya kan gitu. Jadi ini menurut saya adalah penetrasi kepemimpinan militer yang menyatakan bahwa tidak ada prajurit yang salah adalah jenderalnya. Sehingga jenderal harus menyelamatkan organisasinya ketika prajuritnya sudah tidak bisa diperingatkan, tidak bisa diperbaiki, ya kehormatan harus dijaga dengan cara meresapelnya. Tapi masih jauh, kabutnya belum ada. Kalau reshuffle masih jauh, Prof. Karim, kalau sudah pesannya jenderal yang pasang badan, kalau anak buahnya mungkin yang melakukan kekeliruan, apakah ini pesan juga agar menterinya kerjanya harus lebih ngebut lagi untuk mencapai target-target prioritas program pemerintahan? Nah, ini menarik gitu ya. Menarik gaya komunikasi politik yang ditampilkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Tidak dengan menakut-nakuti, tidak dengan mengancam, tapi dengan memberikan reward, paling tidak apresiasi gitu ya. Ucapan terima kasih dari seorang pimpinan kepada anak buahnya, itu penghargaan yang priceless, penghargaan yang tidak ada nilainya. Jadi saya melihat sampai hari ini, Presiden sedang mempraktekkan memimpin dengan cinta kasih dan bukan dengan rasa takut. Jadi saya menemukan prinsip Ki Hajar Dewantara yang mestinya dipraktekkan oleh guru, ternyata dipraktekkan oleh Presiden hari ini. Jadi soal resapel kan penjelasannya sederhana aja. Kapanpun bisa dilakukan jika Presiden mau. Tentu saja mau berdasarkan fakta-fakta eviden yang dibutuhkan, kan gitu ya. Tidak harus menunggu apa-apa kalau soal itu. Tetapi kalau kita baca dari konteks ini, maka jelas gitu ya. Maka jelas ada dua patokannya. Pertama integritas. Jadi menteri yang nakal itu kan bukan berarti tidak kompeten, tapi menteri yang terganggu integritasnya. Integritas itu artinya, integ itu kan dari kata intar. Intar itu yang tak tersentuh. Orang yang tak tersentuh bukan karena sakti atau musuh jatuh tanpa disentuh, tapi orang yang tak tersentuh perkara hukum karena tidak ada alasan hukum untuk masuk ke wilayahnya atau menangkapnya. Jadi menurut saya, jika selama ini Presiden mengatakan yang nakal, bandel, tidak mau nurut, saya ganti, itu bukan berarti tidak kompeten, tapi justru yang terganggu integritasnya, gitu ya. Gitu, Ndro, sampai menurut saya sampai hari ini. Karena saya yakin, di mana-mana menteri itu kan kumpulan orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Dan, satu lagi, saya paham kenapa Presiden menganalogikan dirinya sebagai manajer yang sekaligus pelatih. Kita tahu bahwa tidak ada partai pertama yang mudah dimanapun. Baik dalam skala klub maupun dalam skala dunia atau regional. Partai pertama itu selalu sulit. Sehingga jarang yang menang 3-0, 5-0 ya. Dapat 1-0 aja udah untung, seri juga sudah baik begitu ya. Jadi saya paham.
Maksudnya, untuk tahun pertama ini, menerapkan pondasi pemerintahan yang berdasarkan kesinambungan, kemudian membuat langkah-langkah permulaan dari big visions, kemudian membuat kesimpulan dan keputusan berdasarkan fakta atau evidence base, dan menjaga tata kelola yang inklusif, menurut saya itu sebuah kemajuan. Dan itu harus kita apresiasi sebagai langkah engineering politik yang nyata, tidak sekedar retorika. Poinnya sangat jelas. Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih, Prof. Terima kasih.